Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai proses capability ratio. Lalu bagaimana pembahasannya? Mari kita telusuri di ruang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita lihat mengenai PCR atau proses capability ratio. Nah, sebelum membahas mengenai PCR, kita akan memunculkan 3 buah kata kunci. Yang pertama adalah proses capability, yang kedua adalah proses capability analysis, yang ketiga baru proses capability ratio. Nah, proses capability itu berkaitan dengan keseragaman atau uniformity yang berkaitan dengan keseragaman dari output yang diukur melalui variabilitas. Kemudian proses capability analysis adalah penelitian atau studi yang ditujukan untuk mengestimasi proses capability. Nah, lalu bagaimana cara mengukur proses capability? Salah satu ukurannya adalah proses capability ratio, di mana dia adalah rasio antara rentang spesifikasi dengan variabilitas. Yang rumusnya adalah sebagai berikut. CP sama dengan USL dikurangin LSL per 6 sigma. Kita lihat masing-masing notasinya apa. Artinya CP itu adalah capability process ratio-nya. USL ini adalah upper specification limit. Ya, mohon perhatikan USL itu adalah upper specification limit. Beda dengan UCL. UCL upper control limit, ya. Rumusnya sudah dibahas. Upper control limit. Kalau USL ini yang menentukannya adalah customer, ya. Speknya ditentukan oleh customer. Itu USL, dan temannya ada LSL. Ini untuk yang lowernya atau batas bawah. Kemudian sigma itu adalah standar deviasi. Permasalahannya seperti biasa, sigma itu punyanya populasi dan kita nggak ketahui parameter populasi. Oleh karena itu kita estimasi nilai capability prosesnya, sehingga rumusnya jadi ada topinya, artinya adalah diestimasi. Di mana sigma topi atau estimasi dari sigma itu bisa kita gunakan nilai S atau nilai R per D2. D2-nya ini ada di tabel, ya, sama ketika bikin control chart. Rumusnya lebih sederhana dibandingkan rumus-rumus sebelumnya, hanya ada satu. Lalu kita akan lihat bagaimana pembahasan atau penggunaannya. Telah ditentukan spesifikasi dari sebuah semikonduktor itu harus mempunyai lebar minimumnya 1 mikron dan maksimumnya 2 mikron. Jika standar deviasinya atau S-nya ialah 0,139 mikron, maka berapa PCR dari proses tersebut? Ya sudah, langsung kita masukkan saja USL-nya 2, LSL-nya 1, sigmanya 0,1396, sehingga persamaannya menjadi berikut. CP sama dengan 2 kurang 1 per 6 kali 0,1396, dan hasilnya adalah 1,192. Nah, lalu ini bagus apa biasa aja, apa kurang, apa gimana? Nah, untuk menginterpretasikan si nilai CP ini, kita bisa menggunakan tabel berikut. Di mana tabel ini ada ini ya. Ini adalah tabel nilai minimum yang direkomendasikan untuk proses capability ratio. Ini untuk proses yang sudah ada, ini proses yang baru, ini untuk proses yang terkait dengan safety, kekuatan atau critical parameter yang existing, ini untuk terkait dengan safety untuk proses yang baru. Di mana untuk 4 kegiatan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah untuk spesifikasi 2 sisi. Ada batas atas dan batas bawah, dan ada spesifikasi 1 sisi. Ini untuk batas bawah saja atau batas atas saja.
Nah, karena pada soal kita menggunakan dua sisi USL dan LSL, maka kita lihat ke sebelah sini. Dan dari nilai CP-nya, ini di bawah dari nilai yang direkomendasikan. Sehingga proses ini masih belum baik. Ya, prosesnya masih belum baik. Selain dari tabel ini, kita bisa merujuk pada tabel PPM. Ya, ini adalah hubungan nilai PCR yang dikaitkan dengan defektif PPM yang diasumsikan bahwa datanya berdistribusi normal. Di sini ada nilai PCR-nya, ini ada satu sisi spesifikasi satu sisi, yang ini adalah spesifikasi dua sisi. Nah, karena kita pakai dua sisi, maka kita kotakan yang ini, kemudian karena CP-nya 1,19, ya kurang lebih posisinya ada di sini. Jadi defeknya kurang lebih ya di sekitar 350-an lah ya. Kurang lebih di sekitar sini. Karena ini kan dekat ke 1,2 ya. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya kita mau menghitung jumlah ppm realnya? Ya kita akan panggil distribusi normal. Di mana mu-nya ini prosesnya itu adalah rata-rata atau titik tengah antara USL dengan LSL. Yang rumusnya seperti ini. Kemudian sigmanya itu sama dengan S. Nah, kita punya LSL adalah batas bawah. Ya. Kemudian kita akan hitung probabilitas defeknya berada di sebelah kiri. Seperti ini. Kemudian kita punya batas atas, USL. Dan yang defeknya adalah yang di sebelah kanannya. Sudah, kita tinggal hitung probabilitas yang warna biru dengan warna kuning. Rumusnya adalah sebagai berikut. Probabilitas X kurang dari LSL ditambah dengan probabilitas X lebih besar daripada USL. Dikali 1 juta ya. Karena ini masih dalam bentuk persen. Nanti dikalikan 1 juta supaya dapat ppm. Part per million. Ya, ini kalau menggunakan distribusi normal baku ya. Harusnya sudah menguasai, ini diingatkan saja sedikit. Nah, itu untuk mendapatkan ppm-nya. Nah, segitu saja dulu untuk episode kali ini membahas mengenai PCR. Lalu apa yang bisa kita bungkus pada kesempatan kali ini? Proses capability ialah keseragaman dari output yang diukur melalui variabilitas. Secara formal, proses capability dihitung melalui proses capability ratio atau PCR yang rumusnya adalah sebagai berikut, di mana CP adalah proses capability ratio, USL batas atas, LSL batas bawah, sigma adalah standar deviasi. Sekian saja, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.